Rasa duka masih sangat dirasakan oleh artis Bella Sophie atas meninggalnya Ibunda Agustini pada Sabtu 3 Februari 2024 lalu. Yang sedihnya Bella tak hadir saat ibunya menghembuskan nafas terakhir. Bella tegar menceritakan kronologi bagaimana ia sampai tak bisa hadir saat ibundanya meninggal. Bahkan sampai penguburan pun Bella tak menampakkan batang hidungnya. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Sebelumnya turut berduka cita meninggalnya sang ibunda. Mungkin boleh diceritakan sedikit tentang kronologinya yang informasi yang kami dapat. Ya, makasih sebelumnya buat semua rekan-rekan media yang udah datang ke sini. Aku juga kaget waktu kemarin teman-teman aja aku nggak kabarin kan, maksudnya aku dengar kabar jam 2 malam, jam 10 pagi aku baru bisa pegang handphone, aku lihat gitu loh, maksudnya postingan-postingan dan aku posting juga gitu, jadi benar-benar kaget ya semuanya, benar-benar karena nggak ada sakit sama sekali, nggak ada tanda-tanda, maksud aku nggak ada sakit lah, jadi kita benar-benar kaget banget gitu. Jadi pada saat kejadian itu mama meninggal, saya lagi di pelosok banget gitu, namanya Desa Ilan. Dari rumah saya yang di Pulau Buru itu harus naik speed lagi 2 jam, naik speed ikan itu, kapal ikan yang kecil itu, perahu ikan. Nah, memang saya udah bilang sama mama saya, Ma, nanti 3 hari gak ada sinyal ya, Ma, karena di pedalaman gitu. Paling kalau ada sinyal per harinya cuma 2 jam doang, dari jam 6 sore sampai jam 9, dan dari jam 6.30 sekian lah sampai jam 9 aja, 2 jam setengah doang. Habis itu seharian bakal mati gitu. Nah, pas saya dapat kabar itu, saya lagi tidur kan, jam 2 malam di sana. Jam 2 malam berarti jam 12 waktu Jakarta gitu loh. Ya kaget karena jam 6 sorenya itu kita masih WA ke saya kan, kirim apa-apa gitu, terus bilang hati-hati ya nak di sana gitu. Makanya saya waktu dengar kabar itu antara percaya dan nggak percaya gitu. Maksudnya mama saya kan nggak sakit, kok bisa dia meninggal, ini kenapa gitu. Berarti bisa dikatakan Mbak Bella sendiri ketika berangkat dari rumah buat pergi ke tempat pakai itu nggak ada kekhawatiran sama sekali. Kekhawatiran nggak ada sama sekali karena mama saya nggak ada sakit, kecuali ya orang tuanya ada sakit, misalnya kita masih ya sebagai anak bisa kayak siap-siap hati gitu ya, misalnya orang tua kita masuk rumah sakit, kita kayak ya Allah gitu, maksudnya kita kan udah siap-siap hati kita gitu loh, ya Allah kalau misalnya umur mamaku nanti pendek misalnya, ya Allah, atau udah kita minta maaf sama orang tua kita, atau kita sempat urus luka, ini nggak ada sama sekali sakit, memang benar-benar Masya Allah banget. Wah, luar biasa, campur aduk saya. Ini saya masih sekarang ini kayak badan saya ini masih gimana ya, kayak lemas gitu, menggigil, terus kayak nggak tulangnya. Bener sih kata orang, memang kalau misalnya kehilangan orang tua itu kayak dunia runtuh, itu bener banget sih, kayak saya udah alami selama ini. Kayak misalnya saya dengar orang tuanya meninggal, ya emang sedih, cuman karena saya belum rasa ya, jadi bener-bener saya ya biasa aja gitu sedihnya. Tapi kalau ini bener kayak nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lagi komunikasi apa sih dan ngomongin apa? 3 jam sebelum meninggal. Jadi kita terakhir komunikasi 3 jam sebelum meninggal, dan ngomongin biasa aja kayak, nak, maaf ya ma, masih belum ada sinyal nih ma, mungkin besok aku baru pulang ke rumah kan, di rumah rasa, terus ya nak hati-hati ya nak gitu. Terus gak ada pertanda apa-apa, tapi memang waktu saya mau berangkat, saya kan pamit sama mama saya, pamit. Terus dia emang bilang kayak gini, nak, saya kan mau pindahan rumah ceritanya, dan barang-barang dari rumah lama itu saya nggak ada yang bawa gitu, nggak tahu mau dijual atau mau diapain atau mau dikasih orang, saya belum tahu lah ya. Saya kan tempat tidur saya kan banyak ya, tempat tidur yang gede-gede gitu.
Nah malahan dia minta kasur yang di bawah punya anak saya, karena anak saya yang Danilo itu dia nggak pernah tidur di atas, karena kan dia kalau tidur tuh suka balik sana balik, sebenarnya dari bayi dia selalu tidur di bawah gitu, di kasur gitu. Dia minta itu buat dia gitu. Nah nanti kalau pindah itu kasur Danilo jangan dikasih sama siapa ya gitu, itu buat mama ya katanya gitu. Terus saya nggak tahu itu maksudnya isyarat dari dia gitu, dia minta kasur alas gitu. Padahal kalau dipikir kenapa dia nggak minta tempat tidur yang besar-besar, kan banyak di rumah sering apakah gitu, kenapa dia mintanya kasur yang di bawah gitu. Saya langsung flashback, ya berarti mungkin memang beliau emang sudah tahu ya gitu loh, maksudnya udah ada isyarat mungkin ya gitu, makanya itu walau lah saya juga nggak tahu. Jadi mungkin semalam menjelang perjalanan ke sini gitu ya, mungkin sempat susah tidur atau perjalanannya seperti apa dari kalau jujur saya kalau misalnya ada teman gitu ya sekarang masih nggak apa-apa sih, kayak masih yang ngobrol biasa gitu ya. Ini kan hari ketiga, tapi kalau malam ketiga, besok hari ketiga. Tapi kalau sendirian di kamar jujur belum kuat sih gitu, maksudnya belum kuat banget gitu loh, maksudnya kuat deh apa aja tuh kayak flashback, kangen gitu, maksudnya kangennya nggak sempat ketemu gitu, nggak sempat ketemu apa semua hal lah, kita kayak otak kita nih kayak jalan terus, kayak memori itu terulang lagi apa aja. Jadi memang kalau saya ada sendirian, saya suruh suami saya cepet dong pulang gitu, aku masih belum kuat gitu kalau sendirian jujur. Tapi kalau ada teman mungkin kita ngobrol, jadi kayak pikiran kita kan nggak berpikir banget gitu. Dari kemarin gimana nih? Dari kemarin ya lihat ini kan udah malam ketiga ya, saya pikir tuh ya udah ya gitu, maksudnya saya kan emang udah tahu gitu, maksudnya udah ya udahlah ya, udah malam ketiga. Tadi pas sampai, jangankan pas di makam, pas mau berangkat naik ke pesawat aja tuh kayak hati saya tuh kayak berat banget gitu loh, kayak gimana ya, bisa kayak terus pas sampai pesawat, pas sampai di Jakarta tuh badan saya tuh kayak lemes banget, kayak gimana kaki saya ini kayak padahal ini udah hari malam ketiga. Nah itu belum maksudnya masih berasa gitu ya. Pas keluar bandara tuh perasaan saya udah nggak enak, maksudnya udah gimana ya, campur aduk lah segala macam. Pas sampai di kuburan tadi tuh apa ya, langsung aduh nggak bisa diungkapin deh, pokoknya langsung kayak hati saya ini kayak kok gini rasanya ya gitu. Maksudnya saya nggak nyangka aja gitu, maksudnya kemarin pergi ke Ambon itu, maksudnya saya pergi pulang saya udah nggak ada, mama saya udah nggak ada. Itu satu hal yang tadi saya pikirin ya, terus saya kayak flashback kemarin waktu saya pergi ke Ambon, ya Allah gitu. Kemarin itu terakhir saya pergi tuh masih ada mama, pulang ke sini di Jakarta lagi udah nggak ada mama saya gitu, maksudnya oh gini rasanya, maksudnya campur aduk deh, saya nggak bisa ungkapin, susah untuk diungkapin, susah kalau nggak ngerasa itu susah buat diungkapin, susah deh pokoknya buat betul-betul nggak ngerasa ya gitu. Kayak tadi waktu saya nyampe ke kuburan, saya nggak bisa ngomong apa-apa, jadi saya ngomong di hati aja sih, maksudnya ngomong di hati saya gitu ya, ngomong di hati apa aja, makanya saya diem sampai mulut ini tuh udah nggak bisa, ngucap lagi, udah nggak bisa ngomong, udah nggak sanggup gitu loh. Jadi ngomongnya tadi ngomong apapun makanya dari hati. Makanya tadi adik saya bilang, kak udah yuk pulang, kamu duluan aja, aku belum selesai gitu. Karena aku udah nggak sanggup ngomong, tapi aku ngomong dari hati gitu, apa segala macem. Ya Allah sampaikan, ya Allah sampaikan salam aku, kangen aku, salam rindu aku buat mamaku di sana, sambil aku kirimkan Fatihah dari hati. Aku udah nggak sanggup lagi buat bicara sama ayah, Opi datang ya, udah nggak bisa. Menurut aku
udah kayak nggak bisa ngomong. Yang lain aku dekat kayak bareng aku ini kayak rasa gimana ya, kayak rasanya apa, nggak ada tulangnya gitu. Sedih lah mas gitu. Jadi pas di ulang tahun aku, pas juga hari pernikahan mama sama papa, aku ulang tahun itu 34 tahun. Pas di tanggal yang sama persis 5 Februari, mama sama papa aku tuh tanggal pernikahannya tuh 35 tahun. Sedih banget. Kemarin sempet suami aku kayak kasih ya penghiburan lah ya, penghiburan. Terus tapi nggak bisa lah, maksudnya kalau aku bisa tuker udah deh seumur hidup nggak apa-apa deh, nggak usah ngerayain ulang tahun lagi, tapi asalkan mama aku masih ada. Itu egoisnya aku kadang-kadang ada timbul seperti itu. Cuman yang nggak bisa namanya takdir Allah, kita nggak bisa apa, nggak bisa dahuluin ya, semuanya udah takdir Allah ya. Kita sebagai anak ya wajar sedih gitu, biarlah waktu yang bisa memperbaiki semuanya gitu. Orang ngomong sabar itu nggak masuk di aku, itu lewat aja karena orang nggak ngerasain gitu. Orang sabar ikhlas nggak, maksudnya nggak bisa gitu, maksudnya iya emang kita berusaha, cuman biarlah waktu yang menyembuhkan semuanya gitu. Karena kan jujur kangennya tuh karena memang aku nggak bisa lihat gitu ya, udahlah aku jauh, aku nggak bisa pulang, cuma bisa lihat video call. Aduh, sakit banget rasanya gitu. Cuman memang semua udah pada Allahnya Allah ya. Mamaku meninggal di antara 2 kubah masjid yang aku naikin, insya Allah. Jadi aku paginya naikin kubah masjid di desa Ilat. Itu desa 6 tahun udah nggak ada kubah. Orang sholat itu nggak ada kubah gitu. Malamnya jam 2 malam, itu masuk tanggal 4 berarti ya. Jam 2 malam waktu Ambon, mamaku aku berkabar meninggal. Dan tanggal 5-nya kita ada bangun masjid di sana, dan emang kita mau naikin kubah masjid emang hari ulang tahun aku gitu loh. Jadi memang mama meninggal di antara pemasangan kubah masjid ini. Masya Allah, tabarakallah. Apa ya, itu yang bisa bikin aku kuat gitu loh. Ya Allah, berarti mama ini orang baik gitu loh. Yang satu, kubah yang satu menghantarkan dia untuk berpulang. Besoknya masjid yang kita bangun hadiah buat dia gitu loh. Ya Allah, itu yang bikin aku kuat. Makanya aku bisa sanggup datang ke sini gitu, masih bisa berdiri. Itu yang bikin aku kuat. Ya Allah, mama aku udah bahagia di sana, tapi tetap aja sebagai anak ya pasti sedih lah gitu. Mungkin dengan waktu kali ya, pelan-pelan kita kan masih ini kan mungkin masih kaget banget, masih kayak ya kaget lah baru. Terus tadi juga momen pertama kali aku ketemu sama mamaku yang aku pergi ke Ambon masih ada. Terus aku balik pulang ke Jakarta udah apa namanya, udah tinggal tanah gitu, udah tinggal di dalam tanah, aku cuma bisa lihat tanah tadi. Jadi aku tuh kayak apa ya, masih belum percaya, jadi kayak Allah gitu. Makanya aku kayak antara percaya nggak percaya, ini bener enggak, kadang-kadang ini bener nggak sih, kadang-kadang mimpi nggak sih, ini bener nggak sih gitu. Jadi masih kadang-kadang Tapi malah mohon maaf, apakah memang sempat ada rencana jadi memang aku ada minta maaf sama mamaku kemarin, Ma, Opi nanti tanggal 30 bakal berangkat, bakal pulang ke sini lagi tuh tanggal 17 baru balik, Ma, gitu. Jadi nanti kita pulangnya aja ya, baru rayain. Memang udah bilang karena emang di sana tuh penting banget kan, emang penting banget kita punya syiar di sana gitu. Terus mungkin nggak apa-apa gitu. Terus ya udah, kita emang rencana pulangnya lah, biasa kita makan-makan bareng apa. Nabel tapi memang memberikan hadiah masjid. Iya. Memang keinginan ibu sejak lama atau seperti apa bisa begitu? Enggak. Jadi yang saya tahu ya, maaf kalau saya salah. Ya. Menghadiahkan masjid itu kan harus orang yang sudah meninggal, nggak boleh kita
mewakafkan orang yang masih ada, jadi itu nggak boleh. Jadi harus orang yang sudah meninggal. Dan itu masjid itu suami saya yang pasangkan itu, yang alif di atas. Sampai saya naik ke atas, itu saya nggak sadar banget, itu saya naik tinggi banget pakai bambu kan, bambu bertusuk gitu kayak tangga bambu. Saya naik sampai ke atas tiang apa ujungnya. Saya tuntut saya itu sama saya kayak ada perasaan saya harus naik gitu. Terus suami saya yang pasang itu. Memang dulu kita niatkan sholat sebelum pergi, malam juga sholat. Ya Allah, ini hadiah buat mama ya, semuanya ini pahalanya nih buat mama, hadiah buat mama, hadiah pernikahan, hadiah buat mama, pokoknya hadiah buat mama. Namanya Rahmatan lil Alamin gitu. Jadi apa namanya ya, seimbang gitu ya. Jadi dengan yang di atas dengan di di Pulau Buru. Dari Ambon itu jauh, masih 30 menit naik pesawat. Saya kan waktu dikasih surprise itu kan saya lagi ngaji, dan yang bikin sedih adalah itu kue. Suami saya kan memang tahu saya bakal ulang tahun di sana. Itu kue gede banget itu buat ikat, sampai orang aja bergotong-gotong bawa. Itu kue awalnya tuh foto saya, dan udah 1 hari sebelum itu tuh udah selesai, happy birthday my wife. Pas H-1 sehari itu dirubah semuanya desainnya. Di atasnya fotonya diganti sama foto mama saya, foto keluarga lah, turut berduka cita. Itu yang bikin sampai orang yang bikin kue aja sampai posting tadi, ya Allah seumur hidup baru kali ini kerja kue tuh menangis gitu loh, baru kali ini bikin kue sambil nangis. Banyak banget story kue ini gitu, dari yang awalnya happy birthday istriku jadi berganti turut berduka cita. Itu kuenya gede banget tuh, tingkat 2 gitu kan gitu loh. Wah luar biasa. Tapi ya mungkin suami saya ya berterima kasih juga sama suami saya, mungkin dia mau sedikit menghibur ya, maksudnya keluarga juga di sana mau menghibur juga gitu, menghibur mungkin biar supaya nggak terlalu sedih, biar supaya nggak terlalu kepikiran. Tapi mau apapun itu nggak bisa digantikan. Kayak suami saya kemarin ada kasih saya hadiah ya, dia emang dia udah siapin lama sih, ada gelang dia kasih saya. Maksud saya seneng nggak, hati saya tuh kayak mau satu dunia dikasih ke saya pun kayak nggak ada artinya gitu loh, maksudnya nggak ada rasanya gitu. Maksudnya tentu ibu tuh paling penting. Saya tuh baru nyadari banget, maksudnya setelah kehilangan kayak gini tuh baru saya tahu banget gitu, baru saya tahu rasanya kehilangan seperti apa, rasanya itu tapi kita nggak bisa berdiri. Terus bertanya-tanya di sana tuh mama gimana ya, maksudnya gimana ya, pokoknya campur aduk deh. Baru sekarang saya rasain gimana rasanya. Nanti bisa dikatakan nggak ada firasat sama sekali ya? Nggak ada firasat sama sekali. Mama itu kan, saya ini anak pertama ya gitu loh. Mama ini anak pertama. Nah, mama itu orangnya baik gitu. Terus dia memang agak tegas gitu loh, kalau dia sama orang-orang yang dia misalnya salah, dia pasti ngomong salah. Terus kemarin waktu mama pernah operasi, pokoknya banyak hal lah kita udah laluin gitu loh. Terus dia sayang banget sama menantunya, dia sayang banget sama cucunya, orangnya perhatian. Terus dia itu orangnya sederhana banget, Masya Allah banget, sederhana banget, kerja keras. Nah itu yang paling saya ingat dari saya kecil gitu, bekerja keras gitu, kerja keras, mandiri juga sebagai perempuan mandiri ya. Terus gigih banget. Dia tuh kadang-kadang susah buat dilarang. Kadang-kadang dia suka misalnya buka usaha ini nanti udah selesai, mama mau buka warung beras tapi itu biarin aja karena itu memang dia hobi gitu kan. Nanti udah mama kayaknya jangan deh, mama
mau buka ini aja kopi kemarin, buka kopi. Terus udah berapa bulan, Kak, kayaknya sepi Kak kopi itu Kak, gitu. Jadi mama kayaknya mau jualan pempek deh Kak, gitu. Suka dia gitu, maksud kita biar aja, biar supaya orang tua itu mungkin nggak stres gitu ya, biar dia hobi nggak apa-apa gitu loh. Memang dia seperti itu. Ada nggak pesan dari papa yang selalu kakak ingat dari dulu? Kadang-kadang ini ada satu hal yang aku kadang-kadang sepelein ya. Kadang-kadang karena adik aku yang laki-laki itu memang agak sedikit apa ya, susah diatur, bukan susah diatur, agak sedikit ya namanya mungkin anak paling kecil, laki-laki pula terlalu dimanja, jadi mungkin memang sering ada perdebatan lah ya anak laki. Jadi kadang-kadang aku sampai saking aku udah kesel sama adikku itu, jadi kadang-kadang aku udah bukan gak bersih, udah capek gitu loh. Gitu kadang-kadang bikin kita tuh kayak, soalnya kan aku juga banyak kerja tulang punggung juga, banyak tanggung jawab, karyawan di kantor, ada anak bayi. Jadi kadang-kadang aku kalau dia apa-apa tuh kadang-kadang ya udahlah gitu, aku terserah deh, kamu dia tuh nggak mau. Nah dia tuh selalu ngomong gini, Kak harus saling sayang ya, harus akur ya, kakak adik harus akur, harus sayang, kakak lihat adik-adik ya, sayangin adik-adik ya gitu. Nah ada yang dua itu akur emang gitu, tapi yang kecilnya memang agak sedikit ya, kadang-kadang akur, kadang-kadang enggak. Tapi tadi memang saya di kuburan saya udah janji sama mama saya, dalam hati saya bilang, Ma, Opi anak paling besar, mama kan udah nggak ada gitu. Opi janji, Opi akan jaga adik-adik semua, kita akan akur, Opi akan ngayomi, Opi akan rangkul, Opi akan jaga, pokoknya tanggung jawab deh sama hal apapun buat adik-adik semua. Tadi aku udah ngomong sih dari dalam hati aku, makanya tadi aku diem aja situ sampai kayak lagi ngomong dari hati ke hati sama mamaku gitu tadi. Jadi itu sih pesan mamaku cuma itu doang, karena memang dia sering tahu kita memang kadang-kadang sering akur enggak ya, namanya kakak adik biasa ya kayak gitu. Tapi tadi aku udah bilang, Ma, apapun yang Opi misalnya dapetin, rezeki dari hasil kerja Opi, apapun itu, pokoknya Opi bakalan jaga adik-adik gitu, bakalan lihat adik-adik gitu. Kalau keinginan cita-cita mama yang mau dicapai apa? Kalau cita-cita mungkin nggak ada ya, maksudnya alhamdulillah kita juga baru pulang umroh juga 3 bulan lalu. Cuman satu hal yang bikin saya sedih gitu, itu ada baju itu dia gantung di kamar. Dia bilang sama papa, Pa, nanti mama pakai ini ya, pelantikan menantunya suami. Terus dia kemarin waktu saya mau kesini juga dia bilang, masih ada WA-nya sama saya. Nah, nanti mama datang sama papa ya pas pelantikan Dani kan suami Dani gitu. Mama udah siapin bajunya gitu. Jadi baju itu sekarang udah tergantung di situ. Terus ya Allah, mama pergi sih, maksudnya kan mama udah bilang akan datang gitu loh. Kenapa mama pergi itu sih kayak aku nggak tahu deh harus ngomong gimana, maksudnya ya pokoknya mama ngomong kayak gitu, nggak tahu maksudnya apa gitu. Jadi dia udah siapin semuanya gitu. Ya, saya dari anak ya beserta keluarga mohon doanya buat semua yang hadir, mungkin yang nonton di rumah ya, doakan mama saya almarhumah Agustini, semoga husnul khotimah, pokoknya ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, bahagia pokoknya. Dan insya Allah doain ya mama di sana, semoga kita bisa berkumpul lagi.